Mohon dijelaskan guru, sebenarnya kita itu ngaji apa ini? Ngaji buat jadi dukun kah? Atau kita itu mau ngapain? Yang dipelajari itu apa sebenarnya? Karena saya sendiri ketika ikut ajaran ini juga wah luar biasa. Ada yang mengatakan saya itu sekarang pemuja matahari. Ada juga saya itu sekarang seharusnya kalau ibadah itu menghadap ke barat, tapi kok saya ke timur gitu. Ada yang gitu. Luar biasa ya. Ada juga yang menganggap saya itu orang sakti. Iya. Saya itu sebagai orang sakti di lingkungan ya tidak bisa sebutkan yang bagus. Saya Mas Fajar sakti melu ajaran. Padahal ya enggak juga. Sebetulnya kita ini ngaji apa? Apakah kita menciptakan agama baru? Apakah kita memuja matahari? Apakah kita kalau beribadah menghadap ke timur? Saya tak ngombe sih. Pertanyaan seperti ini sangat lumrah ya, muncul di masyarakat kita yang sangat sensitif dengan agama dan terbiasa mengembangkan prasangka tanpa betul-betul meneliti apa yang sedang terjadi yang kemudian diomongkan itu. Nah, supaya teman-teman juga jelas dan bisa memberikan jawaban nanti kalau ada yang mempertanyakan, saya akan memberikan beberapa patokan ya. Satu, persaudaraan matahari itu adalah satu perkumpulan persaudaraan ya. Kita bertemu di sini untuk saling asah asuh dalam asih, dalam kasih. Ini bukan satu organisasi agama yang baru. Jadi saya tidak mendirikan agama yang baru. Anda tidak diminta untuk masuk ke dalam agama yang baru dengan syahadat yang berbeda. Sangat tegas saya katakan bahwa Anda tidak diminta untuk mengubah identitas Anda yang semula. Kalau Anda memang dari rasonya, dari hatinya tetap mau mengikuti agama semula, atas alasan apapun dipersilahkan ya. Jadi persaudaraan matahari ada bukan untuk memurtadkan siapapun dari agama apapun. Karena yang kita ajarkan adalah spiritualitas. Kalau ditanya ngaji apa? Ngaji tentang esensi kebenaran sejati. Ini adalah acara mengaji diri kita sendiri. Mengaji bahwa kita punya jiwa yang merindukan kebenaran sejati. Mengaji bahwa di dalam jiwa itu ada ingsun atau sanggil sejati. Mengaji bahwa di dalam diri ini ada sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Mengaji bahwa dalam nafas itu ada kasih yang murni. Anda mau pakai jilbab, nggak pakai jilbab, sakarmu itu tidak relevan dengan apa yang sedang kita jalani. Apakah ini kejawen? Kalau mengerti kejawen sebagai sebuah agama lokal, jelas apa yang saya ajarkan bukan itu. Sekali lagi, ini bukan agama. Ini adalah sebuah bentuk pengajian ya. Sebuah bentuk pembelajaran yang membuat Anda semua mengerti bagaimana cara menemukan kebahagiaan sejati. Nanti ada yang bertanya lagi, loh kalau cuma begitu di agama juga ada dong. Tentu saja yang mengajarkan seperti itu di semua organisasi agama ada. Ya, Anda mau menganut Kristen, mau menganut Katolik, mau menganut sebagai Muslim gitu ya, ya pasti ada yang mengajari itu. Makanya kalau Anda sudah puas dengan yang sudah Anda pelajari, ya silahkan, gak usah belajar sama saya.
Tapi kalau Anda belum menemukan yang Anda cari di tempat lain, boleh dong, ya, belajar bersama saya untuk menemukan apa yang Anda rindukan. Ya. Lalu gimana jika ada orang setelah belajar bersama saya kemudian memilih untuk tidak beragama apapun? Ya saya juga nggak ngelarang dong, kan itu hak asasi. Saya nggak nyuruh, tapi juga nggak ngelarang. Ya, itu kan pilihan masing-masing. Yang penting adalah kalau Anda betul-betul belajar kepada saya, bergabung dengan Pesona Matahari, Anda bisa bertumbuh menjadi jiwa yang semakin murni. Anda bisa semakin bahagia. Anda bisa membawa berkah bagi orang-orang di sekeliling Anda. Ya, begitu Mas Fajar ya. Jadi jelaskan bahwa ini tentang bagaimana Anda diajari menjadi manusia yang sejati. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan, sebetulnya yang diajarkan oleh Persaudaraan Matahari adalah nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita mengajari Anda hening cipta agar Anda menyadari ketuhanan yang Maha Esa. Anda diajari hening cipta agar punya kasih murni sehingga punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, justru kita ini menciptakan manusia Indonesia yang bisa konsisten sesuai dengan jalan spiritual bangsa Indonesia. Kita mengadakan ini semua, mengajak Anda belajar supaya semua orang itu menjadi patriot, menjadi orang yang punya jiwa kepahlawanan yang luhur. Nah, sesuai dengan saya jelaskan, saya mau bertanya, ada celah tidak untuk menyebut kita sesat? Jelas ada. Apa? Coba. Di mana? Dalam konteks hukum negara, belajar Pancasila itu sesat apa tidak? Tidak. Oke. Terus sesatnya di mana? Ya, kalau sesat itu kan biasanya dihubungkan dengan tafsir-tafsir yang menyebutkan bahwa kalau kita meditasi itu seperti ini caranya bukan orang agama A atau B. Ini adalah miliknya gitu. aliran itu. Itu berarti kita sudah keluar dari tauhid. Itu yang menganggap sesat berarti nggak mudeng, nggak ngerti apa yang saya ajarkan. Pertanyaannya adalah, apakah saya mewajibkan semua orang meditasinya begini? Ya. Lo yang ngajari gitu siapa? Siapa ayo? Ayo. Pasti Cak Gimin yang ngajarin. Oh bukan. Loh. Saya itu mengajari betul-betul hening dengan cara merasakan, menikmati, menyadari nafas yang sepenuhnya. Kalau mau dibahasa Arabkan, ini namanya zikir nafas. Kalau saya mengajarkan zikir nafas, sesatnya di mana? Saya mengajarkan zikir nafas supaya orang mengerti di dalam nafas itu ada betul-betul Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang itu merupakan watak yang utama, karakter utama dari sang sumber kehidupan yang disebut dengan banyak bahasa. Disebut Tuhan, Allah, Rabb, Samimawan, itu juga. Salahnya di mana? Gak tahu tuh orang-orang. Loh kan saya mengajari Anda supaya di dalam diri Anda itu betul-betul tumbuh yang namanya sifat Rahman dan Rahim, agar Anda bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itulah untungnya jadi mantan ustaz. Bisa menjelaskan sesuatu yang disalahpahami. Jadi terserahlah Anda itu mau seperti apa. Kalau Anda belajar keheningan ini, Anda mesti punya yang namanya sifat kasih yang paripurna, supaya Anda menjadi berkah, menjadi anugerah buat lingkungan Anda. Dengan apa? Dengan energi kebahagiaan yang terus memancar, dengan energi ketulusan dalam setiap pikiran, kata-kata, dan tindakan, dengan karya yang nyata yang membuat orang semakin mendapatkan solusi atas masalah-masalah kehidupannya. Jadi sesatnya di mana?
Apakah kita mengajari memuja matahari? Sejak kapan? Ya tergantung konteks memujanya sih ya. Kan manusia itu secara natural akan memuja apa yang dianggap indah dan agung. Ada bunga yang indah dipuja, ada cewek cantik dipuja. Itu aja nggak dianggap sesat kok. Tapi kita tidak beribadah kepada matahari kan. Maksudnya persaudaraan matahari itu adalah satu persaudaraan yang memang membantu setiap orang belajar, bertumbuh, agar di hatinya itu tumbuh matahari kesadaran, agar setiap orang itu mengenali kebenaran yang sejati. Begitu Mas Wajar. Bukan menyembah matahari, tapi agar di hati Anda itu ada mataharinya yang menerangi sekeliling. Sesatnya di mana? Enggak sesat kalau saya. Oh ya, udah berubah. Ya, oke. Ada juga yang berkata begini kan, berarti persaudaraan matahari mengajari manusia menjadi Tuhan dong. Ya itu. Kita itu mengajari manusia agar tidak menjadi hantu. Karena kalau manusia tidak mengenali kebenaran sejati, tidak punya kasih yang murni, tidak menemukan jalan keselamatan, kalau mati pasti jadi hantu. Kita itu betul-betul membimbing orang supaya ketika meninggal tidak jadi hantu. Kita mengajari orang agar di dalam diri masing-masing orang itu ada yang namanya benih keilahian, benih ketuhanan. Itu yang disebut sebagai diri sejati, ya, guru sejati apapun juga. Nah, bukan membuat orang menjadi Tuhan, tetapi membuat manusia sebagai makhluk Tuhan itu sangat setia kepada Tuhan. Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang dihayalkan. Kita mengajari manusia menjadi manusia sempurna atau insan kamil, yang itu dalam segenap langkahnya, tindakannya itu memancarkan kasih yang murni, yang dia bisa mengejawantahkan sifat-sifat ketuhanan yang paling mulia.